Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 10 TKP 4 izin memperkenalkan diri. Nama saya Ais Padilla. Nama saya Kirana Erlin Permana. Nama saya Natasha Sifa Al-Zahra. Nama saya Wina Priliani. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sejarah PKI Madiun. Yang pertama, peristiwa pemberontakan PKI Madiun akan dibacakan oleh Kirana. Peristiwa pemberontakan PKI Madiun. Peristiwa Madiun adalah sebuah konflik kekerasan yang terjadi di Jawa Timur bulan September sampai Desember 1948 antara pemberontak komunis PKI dan TNI. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya Negara Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun oleh Musso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia, dengan didukung pula oleh Menteri Pertahanan saat itu, Amir Syarifuddin. Pada saat itu hingga era Orde Lama, peristiwa ini dinamakan peristiwa Madiun dan tidak pernah disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Baru di era Orde Baru, peristiwa ini dimulai dinamakan pemberontakan PKI Madiun. Bersamaan dengan itu terjadi penculikan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Madiun, baik itu tokoh sipil maupun militer di pemerintahan ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Masih ada kontroversi mengenai peristiwa ini. Sejumlah pihak merasa tuduhan bahwa PKI yang mendalangi peristiwa ini sebetulnya adalah rekayasa pemerintah Orde Baru dan sebagian pelaku Orde Lama. Latar belakang: setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, muncul berbagai organisasi yang membina kader-kader mereka, termasuk sayap kiri, golongan kiri, dan golongan sosialis. Selain tergabung dalam Pesindo, Partai Sosialis Indonesia, juga terdapat kelompok-kelompok kiri lain, antara lain kelompok Diskus Patuk yang diprakarsai oleh Daino yang tinggal di Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang ikut dalam kelompok diskusi ini tidak hanya dari kalangan sipil seperti DN. Pada era ini aksi saling menculik dan membunuh mulai terjadi, dan masing-masing pihak menyatakan bahwa pihak lain yang memulai. Madya Treska Perwira, TN Perwira pemimpin agama pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya yang diculik dan dibunuh. Demikian juga DR Mowardi yang bertugas di rumah menentang aksi-aksi golongan kiri, diculik ketika sedang sakit Solo, dan kabar yang beredar ia pun juga dibunuh. Tuduhan langsung dilontarkan bahwa pihak lainlah yang melakukannya. Di antara yang menjadi korban juga adalah Kol Marhadi yang namanya sekarang diabadikan dengan monumen yang berdiri di tengah alun-alun kota Madiun dan nama jalan utama di kota Madiun. Konflik. Kekuatan pasukan pendukung Musso digempur dari dua arah. Dari barat oleh pasukan divisi 2 di bawah pimpinan Kolonel Gatot Soebroto yang diangkat menjadi gubernur militer wilayah 2, Semarang Surakarta, tanggal 15 September 1948. Serta pasukan dari divisi Siliwangi, sedangkan dari timur diserang oleh pasukan dari divisi 1 di bawah pimpinan Kolonel Songkono yang diangkat menjadi gubernur militer Jawa Timur, tanggal 19 September 1948. Serta pasukan mobil Brigade Besar Jawa Timur di bawah pimpinan Muhammad Yasin. Panglima Besar Soesirman menyampaikan kepada pemerintah bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung Musso dalam waktu 2 minggu. Memang benar, kekuatan inti pasukan penduduk Musso dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat dikuasai seluruhnya. Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan pasukan yang datang dari arah barat bertemu di Hotel Merdeka di Madiun.
Namun pimpinan kelompok kiri beserta beberapa pasukan pendukung mereka lolos dan melarikan diri ke beberapa arah, sehingga tidak dapat segera ditangkap. Baru pada akhir bulan November 1948, seluruh pimpinan dan pasukan pendukung Musso tewas atau dapat ditangkap. 11 pimpinan kelompok kiri termasuk Amir Syarifuddin Harapan, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, dieksekusi pada 20 Desember 1948 di Makam Galihan atas perintah Kol Gatot Subroto. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.